Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Di dalam pembelajaran semester genap ini, Ibu berharap Ananda bisa lebih semangat lagi walaupun kita masih memakai pembelajaran daring. Baiklah Ananda, untuk semester genap ini, ada 3 indikator yang harus Ananda pahami. Yang pertama, yaitu kita membahas tentang paham-paham besar di dunia, yaitu nasionalisme, demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan pan-islamisme. Dari kelima paham-paham tersebut, apa yang mempengaruhi terhadap kebangkitan Asia Afrika? Yang kedua yang wajib Anda pahami adalah yaitu tentang terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin. Dari ketiga perang tersebut, yang wajib Anda lihat yaitu apa pengaruhnya terhadap kehidupan global saat ini. Yang ketiga yang wajib Anda ketahui adalah yaitu pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Pancasila, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam proklamasi, di dalam Piagam Jakarta, serta apa maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. 3 materi itulah yang wajib Anda pahami selama semester genap. Untuk yang pelajaran pertama ini, yaitu kita membahas tentang paham-paham besar dunia, yaitu tentang demokrasi dan liberalisme. Untuk ini, Ibu akan menayangkan video. Silakan Anda tonton video tentang paham-paham ini. Sebagai ideologi, ada paham demokrasi, nanti ada paham liberalisme, ada paham sosialisme, ada paham nasionalisme, dan juga ada paham pan-islamisme. Jadi kelima paham ini anak sekalian itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sejarah-sejarah yang ada di dunia ini ya, terutama nantinya dalam hal munculnya gerakan-gerakan nasionalisme itu di kawasan Asia Afrika terhadap kolonial dan imperialisme bangsa barat itu ini sangat mempengaruhi anakku ya. Nah baik, kita bahaslah satu persatu. Kita bahas dulu mengenai demokrasi. Jadi pada awalnya demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani ya. Nah jadi ini sebenarnya sudah dikenalkan di Yunani sebelum Masehi. Nah yang mana demokrasi itu berasal dari kata demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Saya rasa anak kami udah paham lah ini, di PKN juga ketemu materinya ya. Jadi demokrasi itu dalam arti sempit dapat kita artikan pemerintahan di tangan rakyat ya. Dalam artian luas bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk ikut dan mempengaruhi keputusan politik baik langsung atau tidak langsung ya. Nah jadi boleh kita katakan demokrasi ini sangat bertentangan dengan negara atau raja-raja yang melakukan pemerintahan secara absolut ya. Nah, jadi itu pengertian demokrasi, atau sering juga kalian dengarkan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat begitu ya. Nah kemudian kondisi yang mempengaruhi terciptanya demokrasi itu adanya kesepakatan bersama dalam masalah fundamental dan upaya memungkinkan kebebasan berpolitik ya di dalam sebuah negara. Jadi demokrasi ini mula-mula diterapkan di Yunani kuno, yaitu demokrasi langsung, kemudian berkembang itu ke Eropa lainnya, dan akhirnya sampai ke Indonesia begitu anak sekalian. Kemudian perkembangan demokrasi itu nanti dapat kita ikuti, misalnya pertama sekali tentu dari Yunani. Nanti di Yunani itu dikenal ada istilah demokrasi langsung ya, tokohnya nanti dapat kalian baca di situ. Kemudian masuk ke Eropa lainnya, misalnya di Prancis ya, ini paham demokrasi ini masuk ke Prancis, itu sebabnya nanti di Prancis itu mengalami perubahan secara besar-besaran. Itulah yang kita pelajari sebelumnya, yaitu revolusi Prancis ya. Nah kemudian menyebar juga kepada Inggris ya. Nah induk sistem pemerintahannya, kemudian juga menyebar ke Amerika Serikat yang ditandai dengan gagasan demokrasi Amerika Serikat, yaitu tercantum dalam Declaration of Independence ya, revolusi Amerika juga ya. Nah terhadap koloni-koloni Inggris. Nah sekarang kita lihat bagaimana pengaruh demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Nah jadi inti dari materi ini sebenarnya ini dia anak sekalian, bagaimana kemudian pengaruh demokrasi ini terhadap negara-negara yang di Asia
Afrika, khususnya Indonesia kan gitu ya. Nah, jadi contoh di India. Nah, di India juga kita tahu bahwa India itu adalah bekas jajahan daripada Inggris ya. Nah, yang mana mereka berjuang melawan daripada penjajahan kolonial Inggris. Nah, jadi nanti di sini ada pejuangnya namanya Mahatma Gandhi ya. Nah, dia melakukan perjuangan setelah memahami demokrasi itu apa ya. Nah, begitu juga dengan Jepang. Demokrasi itu nanti berkembang di Jepang itu setelah pemerintahan Meiji ya, yang mana kita ketahui Jepang itu kan sebelum dipimpin Meiji itu kan dipimpin oleh Kaisar Shogun. Pada saat itu pemerintahan Shogun itu sangat tertutup, sangat terisolasi. Jadi Jepang itu sangat ketertinggalan ya dengan negara-negara lain. Nah, jadi setelah nanti Meiji melakukan perubahan, maka demokrasi diterapkan. Begitu juga dengan negara kita, yaitu Indonesia, itu nanti demokrasi sudah mulai dikenalkan pada masa pergerakan nasional tahun 1913 dengan ditandai lahirnya organisasi politik pertama di Indonesia yang disebut dengan Indis Partis, anak-anak sekalian ya. Nah, bagaimana pengaruh demokrasi di Afrika sendiri? Nah, misalnya dapat kita lihat di Afrika Selatan ya. Nah, ada di sana perbedaan antara golongan putih dengan golongan hitam ya, yang disebut dengan politik apartheid. Nah, ini pejuangnya sangat dikenal, namanya adalah Nelson Mandela ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk paham yang kedua, namanya liberalisme ya. Nah, jadi liberalisme itu paham yang mengutamakan kebebasan atau kemerdekaan individu. Nah, jadi liberalisme itu berasal dari bahasa Latin libertas dan artinya kebebasan ya, sedangkan dalam bahasa Inggris liberty artinya kebebasan. Nah, jadi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal misalnya, mengeluarkan pendapat misalnya, berkumpul juga ya. Nah, jadi pada hakikatnya anak-anakku sekalian, liberalisme ini timbul karena reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan atau kaum agama di zaman absolut monarki. Nah, ini yang kita pelajari misalnya di Prancis sebelum revolusi ya, di Amerika sebelum revolusi, di Rusia sebelum revolusi begitu ya. Oke. Nah, jadi orang ini nanti akan melakukan keinginan ya, yaitu namanya kebebasan atas nanti datangnya pejuang namanya Gilles Rousseau ya, dalam bukunya Du Contrat Social. Inilah yang nanti yang menjadi semboyan daripada revolusi Prancis itu sendiri ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa liberalisme itu nanti berasal dari kata liberal, arti liberal dan isme, yang mana liberal artinya berpandangan bebas dan terbuka, isme itu adalah paham atau pemikiran. Nah, dapat diartikan bahwa paham yang menghendaki adanya kebebasan, terutama kebebasan individu dalam segala bidang. Oke. Kemudian kita masuk perkembangan awal liberalisme di Eropa. Nah, ini di awal nanti demokrasi di Eropa itu muncul tahun 1215 terutama ya. Nah, dan ini nanti ditandai dengan adanya piagam Magna Carta di Inggris. Jadi piagam tersebut itu menyebabkan raja tidak diperkenankan mengut pajak tanpa persetujuan majelis agung begitu. Nah, itu liberalisme ya. Nah, kemudian berkembang pada tahun 1688 di Inggris terjadi revolusi gemilang ya, yang disebut dengan di Glorious Revolution, yang mendorong parlemen Inggris itu menyetujui undang-undang hak rakyat atau Bill of Rights ya. Nah, yang mana nantinya ini akan berpengaruh terhadap negara-negara yang ada di dunia ini termasuk Asia, Afrika dan juga Indonesia. Nah, ya. Nah, kemudian John Locke ya dalam bukunya itu nanti pemerintahan itu harus menjamin yang namanya hak-hak dasar rakyat. Apabila tidak dijalankan, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi begitu. Nah, jadi pada abad ke-18 liberalisme ini berkembang di Prancis. Nah, itu nanti yang mendorong terjadinya revolusi Prancis ya. Kalau kalian masih ingat, saya sudah jelaskan salah satu faktor yang mendorong terjadi revolusi Prancis dengan adanya lahirnya paham-paham atau ajaran liberalisme ini begitu. Nah, lalu bagaimana perkembangan liberalisme di berbagai bidang? Di sini dapat kalian baca, misalnya bidang politik ya. Nah, ini nanti akan disebabkan oleh monarki absolut yang menindas misalnya ya. Kemudian di bidang ekonomi juga, misalnya menolak pemerintahan mencampuri perdagangan bebas ya. Nah, kemudian di bidang agama dan juga di bidang kebudayaan dapat kalian baca di sini ya. Oke, itulah liberalisme. Jadi kata kunci daripada liberalisme itu adalah mengajarkan sebuah kebebasan begitu ya. Baiklah Ananda semua, tadi Ananda sudah mendengarkan video tentang paham demokrasi dan paham liberalisme. Dengan berdasarkan tayangan video tadi, Ibu meminta Ananda untuk menjelaskan kembali, yaitu apa pengaruh paham demokrasi di Asia Afrika. Yang kedua,
Ibu minta Ananda untuk menjelaskan kembali paham liberalisme dan apa pengaruhnya terhadap Asia Afrika. Kerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.